Ini ada pertanyaan dari teman-teman, Pak, ini kalau misal kita resignnya tidak sesuai prosedur, dampaknya apa kalau misal kita kerja di satu perusahaan? Izin menjawab, berdasarkan pengalaman saya ya, di beberapa perusahaan, di tempat kerja saya sebelumnya ya, ini tentu ketentuannya ini tentu mengikuti peraturan dari perusahaan masing-masing. Nah, case seperti ini sebenarnya sering terjadi ya teman-teman ya, ketika ada salah satu dari teman kita ya kan, rekan kerja kita, begitu dapat tawaran di perusahaan lain yang mungkin dari segi salary, dari segi fasilitas lebih baik, tentu yang bersangkutan memilih perusahaan tersebut. Cuma banyak orang itu tidak memahami atau acuh terkait ketentuan reason itu sendiri ya. Dan banyak saya temukan itu teman-teman yang memilih reason tidak sesuai prosedur. Padahal reason tidak sesuai prosedur tentu punya konsekuensi sendiri ya teman-teman ya. Dan yang paling banyak ketika ada case resign tidak sesuai prosedur dari pihak perusahaan biasanya tidak mengeluarkan surat pengalaman kerja atau diganti dengan surat keterangan bahwa yang bersangkutan pernah bekerja. Ini tiap perusahaan juga masing-masing ya punya ketentuan masing-masing, ada juga yang tetap memberikan, ada juga yang tidak memberikan namun diberikan surat untuk pencairan BPJS sebagai pengganti surat pengalaman kerja. Ini juga menyesuaikan perusahaan masing-masing. Itu konsekuensi pertama. Yang kedua, yang mungkin banyak teman-teman tidak tahu atau memang sudah tahu tapi mungkin acuh terhadap aturan tersebut ya, bahwasanya ketika orang resign tidak sesuai prosedur, berarti yang bersangkutan juga wajib mengganti sisa kontrak yang masih tersisa. Nah, kalau misalnya ada temuan, contoh karyawan masih terikat 6 bulan, lalu dia memilih resign tidak sesuai prosedur atau resign mendadak, jadi baru menjalani masa kontrak sekitar 1 bulan atau 2 bulan, anggap aja 2 bulan, terus dia memilih resign, maka dia bertanggung jawab terhadap sisa kontraknya. Di kontrak 6 bulan, ya kan, sudah tahan kontrak, namun yang bersangkutan hanya mampu bekerja sampai 2 bulan saja, berarti 4 bulannya itu si karyawan wajib mengganti sisa kontrak. Nah, case di lapangan ya, secara praktis itu banyak karyawan itu hanya memikirkan haknya saja ya, jadi yang ditanyakan pasti gaji terakhir, padahal kalau mau hitung-hitungan gaji terakhir dia anggap aja sekitar 5 juta. Nah, untuk sisa kontraknya 4 bulan ini wajib diganti. Ini biasanya lebih besar ketimbang dari gaji terakhir. Makanya beberapa perusahaan menerapkan si yang bersangkutan atau karyawan yang resign tidak prosedur wajib mengganti sisa kontrak yang wajib diselesaikan. Seperti ya teman-teman ya, contoh basic dari karyawan itu 5 juta dan dia baru join 2 bulan, masa kontrak masih ada 4 bulan, berarti dia wajib mengganti total basic yang dia terima dikalikan dengan masa kerja sisanya, yakni 4 bulan, berarti 20 juta yang wajib diganti. Dan balik lagi tiap perusahaan punya aturan masing-masing ya teman-teman ya, jadi menyesuaikan aturan dari perusahaan tersebut. Seperti itu. Jadi ketika teman-teman dapat rezeki di tempat lain, entah itu salary yang lebih bagus, fasilitas lebih bagus, pesan saya jangan sampai resign tidak sesuai prosedur. Jadi kita resign sesuai prosedur saja, yakni 1 month notice. Jadi kita profesional ya. Jadi ketika kita mau di hire oleh perusahaan barunya biasanya itu akan memberi kesempatan ke kandidat-kandidat yang mengajukan 1 month notice. Itu ya teman-teman ya. Semoga bermanfaat.